Halo, apa kabar, Nes? Baik, alhamdulillah Mas Chandra. Alhamdulillah. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pembawa acara berita yang cantik, yang manis, ya kan? Dan dulu sempat jadi moderator Pilpres 2019, Anissa. Halo. Nes, emang cita-cita jadi terjun di dunia jurnalis? Enggak, jadi gue waktu kecil tuh kan tumbuh dengan serial Sex and the City. Si peran utamanya kan... Umur berapa waktu itu? Gue masih SMP lah. SMP udah nonton itu? Gue kuliah. Berarti umurnya jaraknya jauh. Jauh. Jadi ketahuan tua aja gue ya. Terus kan si peran utamanya itu wartawan majalah fashion. Ya. Jadi ya pingin gitu jadi wartawan majalah fashion. Terus setelah setahun kerja di sempat fashion trading setelah lulus kuliah, terus gue sempat apply ke salah satu majalah. Terus ternyata ketertarikan gue terhadap politik karena kebetulan gue kuliahnya hubungan internasional kan ilmu politik. Merusak cita-cita gue. Akhirnya fashion tinggal. Akhirnya ya fashion ya harian aja gitu. Hobi aja, hobi aja. Hobi belanja. Hobi belanja. Aja. Itu gak bisa dihilangin tetap. Nah, sekarang jadi presenter berarti pernah di TV tetangga, terus ke TV satu lagi, ya kan? Udah berapa tahun berarti? 10. Iya, tahun ini 10 tahun. 10 tahun? Pernah ngalamin hal yang memalukan nggak? Oh, kalau wartawan mah kan kalau live gitu, pas live? Iya sering, salah nyebut, rambut terbang, kertas terbang, udah lupa lah. Dia nyebur di Kampung Pulo, liputan banjirnya tinggal setengah betis, nyebur ke got, ya kan, jadi sedada. Gitu. Tapi menikmati itu? Senang sih, sejauh ini senang. Makanya ya belum kepikiran juga pindah profesi. Karena ya gue berasa kerja itu ya kayak playground gitu. Nah, tapi kan kalau di presenter tuh ada batas usia lah ya. Dalam artian kan harus menampilkan yang gitu. Udah kepikiran itu? Udah, karena gue kan udah 34. Iya. Ngakuin ya, dia kan tutupin. Ya tapi kan tampilan gue 27. Oh iya, gue setuju kalau itu setuju. Umur gue udah 34 ya, makin banyak juga teman-teman yang lebih muda, yang lebih pintar gitu kan, yang lebih oke, yang lebih kritis. Makanya gue juga selain jadi presenter, gue produser juga. Oh, produser juga. Cari yang lebih long lasting. Gitu. Nah, lu juga sempat menjadi moderator Pilpres. Itu dipilih daftar atau gimana sebetulnya? Jadi kan ketika itu debat capres kedua yang penyelenggara TV penyelenggaranya kan MNC Group kan. Iya. Terus mengajukan nama itu melalui KPU, kemudian diseleksi lagi sama kedua tim ses. Gitu. Kebetulan gue sama Mas Tommy. Wah, macam-macam Mas. Udah gitu gue taunya tuh kelamaan. Gue tahu tuh hampir sebulan sebelum acara. Jadi jadi sebulan aja menurut lu waktu yang pendek untuk nyiapin? Bukan, kalau menurut gue justru kelamaan. Oh, kelamaan. Karena jadi waktu gue untuk overthinkingnya lama gitu kan. Ya, netizen, komen apa segala macam sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk udahlah ngapain gue abaikan aja komen. Akhirnya semua ditelisik tuh sampai ke belakang gitu. Sekian tahun belakang biasanya netizen begitu kan. Nah, iya. Itu yang bikin down malah. Kalau gue sih ada salah satu teman gue bilang gini, udah nih komen netizen lu anggap aja ramalan bintang, kalau misalnya bagus percaya, kalau nggak bagus ya udah. Toh dia juga nggak kenal lo gitu, nggak tahu lo kayak gimana. Gitu. Tapi minimal dia follow lo kan. Ya udahlah biarin aja, toh Instagram itu kan isinya pencitraan. Pencitraan, oke. Nah sejak jadi moderator itu apa yang didapat dari semua itu? Atau kayak itu pencapaian paling tinggi saat ini? Atau masih ada punya cita yang lain? Iya, pencapaian kalau menurut gue untuk sebuah pencapaian itu nggak ada ujungnya ya. Nggak ada ujungnya. Tetap mesti belajar, tetap mesti berusaha, tetap yang sebaik mungkin. Ketika gue jadi moderator debat capres, ya itu salah satu pencapaian gue yang tinggi gitu. Tapi untuk yang paling saat tinggi ini ya? Untuk saat ini. Yang itu belum masih capai. Masih banyak lagi ya, maksudnya iya kita sebagai manusia seumur hidup kan tetap harus belajar. Kan udah banyak wawancarai tokoh. Ada yang pengen banget tokoh siapa yang pengen wawancara? Pingin banget itu siapa ya? Kalau presiden udah. Gue pengennya Pak Soeharto tapi udah nggak bisa. Gimana ya? Anak-anaknya aja, anak-anak. Gus Dur juga udah nggak bisa. Ada, itu yang tokoh-tokoh yang menurut lu masih sangat. Karena waktu itu lu belum terjun di dunia itu ya? Sama itu, yang masih ada sekarang Titiek Puspa, gue pengen banget. Pengen banget? Pengen banget, karena ya gue pengen tahu aja gimana
caranya dia Nah, kan untuk salah satu produser lu bikin aja acara itu. gimana caranya dia hampir nggak ada gosip miring, Sama sekali nggak ada. Ya kan? Sama sekali nggak ada. Apalagi artis-artis lama tuh kan jarang Iya. bikin sensasi, nggak ada gosip miring, nggak ada gimmick-gimmick, lurus gimmick juga kan? lurus aja. Tapi dia tetap masih bisa dikenal. Kalau artis sekarang nggak terkenal dikit bikin gimmick, Betul. ya kan? Yang usianya terpaut jauh aja masih mengenal Titiek Puspa. Nah itu dia. Gue pengen banget wawancara orang-orang yang legend lah. Legend gitu. Nah, lu kan banyak tadi ngomong tertarik di dunia politik juga. Pengen terjun di dunia politik. Untuk sekarang belum. Kenapa? Gue masih lebih tertarik sama politik analitis ketimbang politik praktis. Gitu. Kalau politik praktis, gue harus kasih janji ke orang. Dan Jadi bagi gue janji itu utang. Oke. Kalau misalnya gue tidak bisa menepati, kalau gue cuma sugar coating aja, apa ya? Jadi kayaknya pertanggungjawabannya iya, panjang lah itu ya. ke Tuhannya itu berat ya? menurut gue. Jadi mikirnya sampai sejauh itu ya. Bukan sekedar janji-janji, tapi janji itu bagaimana harus ditepatin. Iya, kalaupun gue jadi legislatif gitu, jadi DPR, itu gue mewakili masyarakat, mewakili rakyat. Itu menurut gue lebih berat lagi, coy. Berapa ratus ribu orang yang harus milih lu dan lu harus tepatin janji lu. Itu. Jangan lu lupa janjinya. Nah, itu dia. Dan ketika lu masuk ke birokrasi, lu masuk ke kebijakan, nggak semua janji itu bisa ditepati. Nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang. Betul. Sementara apa yang sudah gua janjikan itu jadi angin segar buat orang, jadi harapan buat orang. Betul. Sementara bagi beberapa orang itu cuma angin lalu. Yang nggak bisa, itu menurut gua pertanggungjawaban ke Tuhannya berat banget, berat banget. Berarti lu takut kalau di dunia politik membuat janji? Gua belum. Kalau dalam percintaan membuat janji? Kan gue sudah pernah berjanji hidup semati, gue udah menikah kan. Udah menikah. Ya menurut gue sih ketika gue memutuskan untuk menikah ya sudah harus dipastikan gue sama pasangan gue satu visi kan gitu. Pasangan lu juga seorang yang terjun di dunia jurnalis juga. Waktunya kan jurnalis kita tahu lah. Nggak aja orang liburan, lu malah siaran. Oh iya, gue ya ngatur waktunya gimana tuh? 2 tahun pertama lah di rumah tuh aplusan. Jadi malah jarang-jarang ketemu. Jarang-jarang ketemu, tapi menurut gue apa ya, nikah itu kan selamanya ya. Kalau lu berduaan terus, lu samaan terus nanti cepet bosen. Gue kalau suami gue pengen main sama teman-temannya ya silakan. Suami gue pun gitu, kalau gue mau main sama teman-teman gue ya silakan gitu. Nah, jadi kuncinya untuk menjaga itu adalah nikmatin aja dunia itu. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Walaupun kalau dengar cerita lu tadi sangat jarang banget ketemu, jadinya kalau aplusan itu lu datang dan pergi. Sekarang sih udah lumayan ya, karena suami gue sekarang freelance ke konsultan politik juga. Lah, bukan lu lebih berat konsultan politik? Ya gue sempat ditinggal lama sih berbulan-bulan. Cuma yang nggak ada suami, kelebihannya rumah gue rapi terus. Jadi suami lu berantakin rumah ya? Ya nggak cuma kan ya ada baju kotor, ada gantungan baju segala macam itu. Gimana menjaga saling kepercayaan? Iya, suami gue kebetulan itu orang yang gak pernah cemburu. Tapi lu sendiri? Gue karena dia begitu, gue jadi gak cemburu. Kalau gue itu tergantung gimana pasangannya. Jadi kalau misalnya pasangannya cemburuan, gue akan jadi cemburuan juga karena gue pengen bales, nggak enak loh dicemburuin. Gitu. Berarti dulu pernah kalamin begitu loh? Pernah ngalamin. Pada saat gue dapat pasangan yang cemburuan, gue akan cemburuan lagi. Padahal basicnya gue nggak cemburuan. Cuma gue pengen, lu rasain aja tuh nggak enak kan cemburuin. Kan kalau suami lu seorang kameramen dulunya, karena sering kerja bareng dia jadi jatuh cinta atau gimana? Enggak sih, dulu sebenarnya pertama dekatnya karena sering main bareng. Oh gitu? Nongkrong apa punya hobi bareng? Sama, hobi sama? Sama, kita seneng ngumpul, seneng main gitu, seneng nongkrong ya. Terus ya udah satu visi. Oke, setelah lo harapan lu ke depan untuk di dunia jurnalis bagaimana? Sekarang kan media sosial kan sangat keras banget ya untuk komenin apapun lu posting begini aja, jadi lu sebagai presenter di kehidupan sehari-hari lu kadang-kadang disambung-sambungin. Ya kalau menurut gue ya ketika gue tanda tangan kontrak sebagai wartawan, sebagai reporter ketika itu 10 tahun yang lalu, ya itu sudah bagian dari janji gue gitu sama Tuhan gitu. Kalau wartawan itu kan dibilang militer bukan, dibilang warga sipil juga kita punya
kita punya apa ya? Kita punya privilege gitu, dan orang cenderung akan percaya sama apa yang kita omongin, kita bicarakan. Jadi ya gue akan sangat jaga itu. Gitu. Jurnalis ini kan berat juga ya. Iya. Karena ketika lo mengabarkan kebenaran, ketika ada yang nggak suka, ada ancaman. Pernah? Iya. Ada tekanan khusus atau apa? Kalau Ketika sekarang sejauh ini orang itu lebih aktif di sosmed ya, jempolnya betul, lebih aktif betul. dibandingin mereka yang neror secara langsung. Ya gue memutuskan untuk gak usah baca aja. Mereka juga gak kenal gue. Ngapain gitu. Kalau tokoh yang lo ini, maksud gue lo wawancara orang, ketika ada terselip berita yang itu merasa dia nggak senang dengan berita lo? Oh ya, pernah ketika itu live. Terus gue bilang ya kami sebagai wartawan, kewajibanlah adalah kami cover both sides. Oke. Dan kebetulan teman-teman di iNews, teman-teman di MNC Group, kalau nggak cover both sides nggak akan dinaikin. Betul. Jadi harus seimbang beritanya. Yes. Nah, sekarang lo udah berjalan 10 tahun. Lo keinginan tadi, apa namanya, kan ada batas waktunya sebagai presenter. Kira-kira ke depannya kalau lo lihat dunia pemberitaan sekarang gimana? Karena udah kalah sama medsos. Orang nggak percaya sama media. Nah itu juga gue heran, tapi ya balik lagi, ketika gue tanda tangan kontrak sebagai wartawan, itu janji gue terhadap Tuhan kalau gue akan selalu memberitakan kebenaran, of course kan, itu tanggung jawab kan. Betul. Sekarang menurut gue di era media sosial, semua orang bisa jadi reporter, semua orang bisa memberitakan apapun lewat medsosnya. Karena ada pendapat bahwa jadi jurnalis itu mudah sekarang. Karena asal dia apa namanya sering posting di media sosial, tapi yang tentunya mempunyai etika, punya apa standar jurnalis itu kan apa kuliah dulu 5W1H ya gitu. Siapa dia gitu. Itu gimana? Ataukah mau mencoba ini juga nggak? Kalau menurut gue bedanya kita nih Mas Chandra sama jurnalis warga, citizen jurnalis adalah pertama kita punya kontrak. Kita punya lembaga, kita punya institusi, dan kita adalah wajah dari institusi kita gitu. Misalnya lo posting sesuatu yang hoax gitu misalnya. Nah, baru ngalamin gue kemarin. Lo akan lebih dipercaya karena status lo sebagai karyawan media gitu kan. Dibandingin orang yang misalnya cuma sebagai karyawan biasa gitu, bukan karyawan media. Itu bagian dari tanggung jawab lo, dan menurut gue bedanya kita sama citizen jurnalis adalah kita punya kontrak dan kita punya tanggung jawab yang melekat di kitanya. Kalau kita hanya akan memberitakan kebenaran. Pun gue kalau misalnya ingin mengkritik sesuatu yang sensitif, di medsos gue bahasanya akan sangat halus. Tersirat. Nggak semua orang ngerti. Berarti suka sastra? Enggak juga sih. Cuma ya dengan, ya kan kita tiap hari bermain dengan kata-kata gitu kan. Nyusun kata-kata. Yes, sebagai presenter pun gue dituntut harus banyak baca supaya diksi gue banyak gitu kan. Berarti hobi baca ya? Enggak hobi sih, cuma ya tuntutan kerjaan. Jadi kalau misalnya nih gue ada side job nih sebelah buku dong, misalnya bukunya sebenarnya gue nggak ngerti soal omnibus law gitu. Gue selama kuliah cuma 3 mata kuliah belajar soal hukum gitu kan. Iya gue baca itu. Ya kan ilmu baru lagi. Ilmu baru. Gue baca, gue catat. Untuk sebenarnya lu tipe apa namanya, orang gimana, suka patah hati atau? Patah hati udah lama, gue nggak patah hati. Udah lama juga nggak jadi bucin. Sempat jadi bucin? Ya sempet lah ABG. ABG masa nggak bucin, nggak asik ABG lo. Jadi kalau ABG harus bucin deh. Rata-rata. Makanya gue kalau misalnya bilang, lu pingin balik nggak sih ke masa remaja? Nggak mau gue. Nggak mau. Gue maunya masa. Jadi masa lu sekarang kuliah? Kuliah menyenangkan. Ketika mendapatkan jodoh sekarang, itu udah tipe lu semua? Ya dengan segala kekurangan ya. Ya maksudnya orang nggak ada yang sempurna ya. Dengan segala kekurangannya ya udahlah gue terima aja dia sebagai jodoh gue. Gitu. Oke, berarti adanya cinta itu saling pengertian. Kalau menurut gue cinta itu yang penting lu satu visi, satu misi. Jadi cinta menurut lu adalah satu visi? Iya, satu visi. Kalau udah nggak satu visi, there's come expectations. Menurut gue expectations itu kills love. Gitu. Jadi ibu rumah tangga yang baik? Ya kurang lebih lah. Tapi kalau suaminya pergi lebih seneng lagi. Iya, harusnya bersih. Oke, thank you Anissa, itulah Anissa bahwa kita akan sudah ngobrol banyak hal soal cintanya dia, soal karir dia, cita-cita dia. Semoga
pilpres berikutnya jadi moderator lagi. Waduh, udah. Ya, Udah ya. tua ya? Amin sih. Enggak, Amin belum. belum Kalau dong, misalnya belum 2024 berarti umur gue 38, belum tuh. Ya, kayaknya gue ngobrol baru sebentar, gue cocok deh jadi apa namanya politisi. Ngomongnya jadi politisi. Oke, thank you. Oke, thank you Mas Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.